digambarkan bahwa makhluk Trisurya itu kalau mikir nggak bisa ditutup dengan demikian, mereka nggak bisa bohong. Aku ingat ini seperti ini ya, eranya Perang Dingin ya. MAD, Mutually Assured Destruction. Itu ya udah masing-masing punya dan itu dipakai kalau istilahnya bahasa Latin si vis pacem para bellum. Kalau kita ingin berdamai, ya siap-siaplah untuk perang. Sebenarnya orang-orang ini rencana sebetulnya apa sih? Halo Bookmania, lagi-lagi nih selamat datang di Ruang Biru Penerbit KPG. Di Ruang Biru ini kita bisa diskusi apa aja nih, dari yang paling universal sampai yang paling tersembunyi. Sebagai tayangan, ini udah tayang keberapa ya? Udah kelima ya. Udah kelima ini, kita menyajikan serial diskusi tentang Trisurya, novel fiksi ilmiah karya Liu Cixin yang terkenal dengan Tribody Problem. Buku ini juga sudah terbit dalam 3 buku, yaitu Trisurya, Belantara, dan Peralaya. Kayaknya nggak perlu dikenalkan lagi, karena dari episode sebelumnya ini orangnya sama, cuma bajunya ganti. Oke, nah di topik terakhir, tapi bukan berarti ini adalah podcast terakhir ya. Kita berharap dengan ini semacam prekursor dari topik-topik berikutnya, buku-buku berikutnya yang diterbitkan oleh KPG tentang fiksi ilmiah. Karena dari paparan 4 episode sebelumnya ini menarik banget tentang fiksi ilmiah. Tapi sekarang kita fokus pada trilogi Trisurya, Belantara, dan Peralaya. Nah, di pertemuan kelima ini, di seri podcast kelima ini, kita akan bahas yang agak-agak, apa ya? Agak-agak, ini campuran antara matematika, juga sosiologi, juga biologi evolusi. Mungkin dari kami bertiga pernah mempelajarinya sedikit di kampus, tapi kita nggak pengen fokus ke arah sainsnya. Kita coba melihat dari sisi ceritanya dulu. Nah, kita beri judul bagian kelima ini adalah game teori. Sengaja kami tidak terjemahkan sebagai teori game. Lalu sebenarnya sudah ada ya teori permainan ya kalau itu terjemahannya. Oh, tapi sebelumnya Spoiler lagi. Spoiler alert. Karena agak kurang enak ya kalau kita menahan diri untuk membicarakan hal itu. Tapi buat yang nggak apa-apa untuk spoiler alert, silakan lanjutkan. Buat yang aduh apa-apa nih, silakan stop dan selesaikan bukunya dulu. Ya. Lanjut. Oke. Bagaimana game teori ini diterjemahkan oleh Pak Liu, ini ke dalam buku trilogi Trisurya ini? Ya, jadi ada plotnya itu adu gertak antara alien dengan manusia. Nah, masalahnya ini siapa yang memegang apa nih? Ibaratnya bayangkan gini deh. Memang kalau di game teori itu kan salah satu bisa ada orang yang memanfaatkan game teori. Kalau nggak salah satu muridnya Newman, pencipta game teori sendiri, untuk memenangkan permainan poker. Poker itu kan kartu ditutup. Kita tidak tahu kartu masing-masing, tapi dari berapa uang yang dipertaruhkan itu, yang di bet itu kan kita semacam menggertak begitu kan. Nah, kita sama-sama tidak tahu. Dan ingat, gertakan itu hanya berguna kalau gertakannya itu bukan gertak sambal. Jadi gertakannya itu memang adalah gertakan yang memang kalau dilanggar, bukan dilanggar, istilahnya kalau gertak itu kita gertak misalnya orang yang musuh kita tetap melawan, ya kita call itu, disambut. Kalau gertakannya ternyata gertak sambal, berarti gertakan itu kan jadi tidak ada gunanya. Contoh satu lagi, misalnya kalau gamer jadul, tadi habis ngomong ke game kita, gamer jadul mungkin tahu game Civilization, itu game udah lama sekali itu. Nah, salah satu yang menarik game Civilization adalah menguasai teknologi nuklir. Tapi kalau bagi pemain game itu pasti tahu, teknologi nuklir itu dikuasai bukan untuk dipakai, tapi dipakai untuk ngancem negara-negara lain. Jadi sama seperti realita ya? Seperti realita, betul. Kekuatan nuklir itu istilahnya ya deterrent effect kan ya, memberikan efek penggertak yang bukan untuk dipakai, tapi sebagai sebuah ancaman bahwa ini akan saya ledakkan kalau kamu tidak memenuhi keinginan saya. Tapi di lain pihak, kalau orang mengetahui itu hanya gertak sambal, artinya diketahui, wah ini pemimpinnya nih sepertinya pengecut ini. Dia cuma gertak sambal. Jadi kalau kita melawan pun dia bagaimanapun nggak akan berani. Nah, di saat itulah ancamannya itu menjadi ancaman kosong. Berarti gertakan itu bisa berguna ketika kita tahu bahwa itu ada isinya. Ada isinya, betul. Tapi kita tahu ada isinya atau enggak, itu adalah
masuk permainan juga kan? Masuk permainan, kita nggak tahu itu gertakan ada isinya atau tidak. Oke. Dia Itu probabilitas. di buku, terutama buku ketiga ya, buku kedua ya, tentang gertak antara manusia. Tapi sekarang pertanyaan gini dia, mungkin agak berubah ke Anja. Tadi ke Mas Oni, basic dari atau dasar dari gertakan adalah ketika kita menggertak, orang itu harus tahu bahwa yang digertak itu ada isinya. Kan? Ada isinya, betul. Nah, sekarang dia, kalau lihat dari seri podcast sebelumnya, peradaban Trisurya itu jauh lebih tinggi dibandingkan bumi. Bagaimana mungkin nih bumi yang nggak punya apa-apa kok bisa menggertak? Dari tesisnya Mas Oni, kita bisa menggertak kalau kita punya isi. Nah, sebagai editor yang sudah membaca bukunya asli, gimana nih kita bisa menggertak peradaban lain? Jadi ini sebenarnya bagian dari ceritanya. Jadi ya awas spoiler. Tapi, Pastinya lah, Spoiler. tapi diceritakan bahwa peradaban Trisurya itu peradaban yang tidak kenal apa yang namanya bohong. Jadi mereka itu memang tidak digambarkan dengan jelas bentuknya atau wujudnya seperti apa, tapi digambarkan bahwa makhluk Trisurya itu kalau mikir nggak bisa ditutup. Jadi kalau misalkan dia, kayak misalkan kita bicara kan orang bisa dengar apa yang kita bicarakan. Nah kalau mereka mikir pun kelihatan. Jadi tidak ada rahasia. Dengan demikian mereka nggak bisa bohong. Tidak ada ketertutupan dalam hal pemikiran di dunia Trisurya. Nah, ketika berhadapan dengan manusia, yang paling membingungkan buat mereka adalah manusia ini bisa berpikir sesuatu, bisa bohong, bisa mengatakan yang tidak sebenarnya. Bayangkan itu ya, kalau buat kita mungkin biasa ya, kita ngomong A tapi mikirnya B, itu biasa. Mereka tuh nggak bisa seperti itu. Jadi justru karena menggertak itu butuh kerahasiaan, peradaban bumi punya keunggulan di situ. Karena kita bisa bohong. Bisa bohong. Iya, Kita bisa bohong. kasarnya gitu. Kita Kasarnya. bisa bohong. Berarti itu merupakan keunggulan dari bumi. Iya, karena kita bisa memikirkan sesuatu yang tidak diucapkan. Jadi sementara mereka kalau mikir itu digambarkan tidak bisa menutupi apapun yang dipikirkannya. Praktisnya seperti apa juga nggak kebayang sebenarnya. Berarti menarik ini ya, kalau kita lihat di bukunya juga ada di episode-episode sebelumnya ketika teman-teman menyaksikan podcast ini ada sophon ya, yang merupakan semacam alat apa ya, device atau alat untuk memata-matai ya peradaban di bumi. Jadi hampir semua yang dibicarakan, misalnya di sini ada sophon, pembicaraan kita bisa didengarkan oleh peradaban Trisurya, apa yang terekam di video bisa dibaca, pokoknya semua yang tercatat itu akan bisa dibaca. Tapi cuma satu yang mereka tidak bisa tembus, itu pikiran. Nah ini ada konsep menarik di buku, salah satu buku Trisurya di buku Belantara, yaitu konsep wall vessel atau Penghadap tembok. saya suka kata-katanya, penghadap tembok. Ketika pertama kali muncul, nah ini gue nih, nggak mau cerita apa-apa, penghadap tembok gitu. Nah dari Andi sendiri, konsep penghadap tembok ini ketika dicoba mulai baca dan mengedit penerjemahan, itu suatu konsep yang asing nggak? Awalnya sih apa ini? Jadi sebenarnya ini kayak misalnya orang biasa berperang itu kan ada strategi yang dirahasiakan gitu. Kita ngelihatnya kalau kayak manusia lawan manusia sama-sama bisa berahasia gitu. Tapi ketika menghadapi sesuatu yang nggak bisa berahasia, ternyata itu keunggulan. Jadi ya seperti tadi, kita bisa aja mikirin segala macam di dalam kepala kita dan kita nggak menyatakan yang sebenarnya ada di dalam situ. Bisa jadi kita kayak bilang maunya A padahal maunya B, bilang maunya A padahal nggak mau A gitu. Itu ternyata keunggulan di dalam strategi. Kalau Mas Sony di salah satu buku yang ada 5 ya, 4 ya? Apa? Wall vessel penghadap tembok 4 ya? 4, tapi ya spoiler +1. Oh iya. Nah, menurut Mas Sony ini
peran penghadap tembok ini di cerita, walaupun kita tahu nanti mungkin ada perbedaan antara seri yang di Netflix dan di buku pastinya, itu seberapa krusial peran penghadap tembok ini? Kalau saya mungkin melihatnya ini plot device lagi-lagi ya. Plot device yang dipakai manusia di fase pertama. Di era krisis ya? Ya, era krisis, fase ini di saat manusia benar-benar merasa tidak berdaya. Sehingga satu-satunya senjata yang bisa dia pakai adalah yaitu pengelabuan. Ya, bagaimana kita sen kiri belok kanan itu ya. Ternyata itu kalau alien ngadepin ibu-ibu juga ternyata sulit tuh. Bingung dia, nggak bisa mengantisipasi itu. Nah, senjata kita itu. Jadi di awal memang kita mengharapkan satu-satunya cara untuk melawan alien yaitu merahasiakan rencana ya, ultimate plan kita, rencana rahasia kita bagaimana untuk menghadapi makhluk luar angkasa yang kecerdasannya, teknologinya jauh di atas kita dengan memanfaatkan seluruh kan ceritanya spoiler ya, mereka orang-orang ini dikasih sumber daya tak terbatas. Sumber daya tak terbatas bisa menggunakan entah teknologi, entah uang, apapun untuk menjalankan rencana mereka. Atau dan malah pengelabuan, terserah dan no question us. Ya bayangkan, jadi semua orang tuh pasti mengiyakan lah, menuruti permintaan orang-orang ini, entah, dan hanya mereka yang tahu di isi kepala mereka sendiri rencana apa yang sebenarnya mereka susun. Nah ini tapi seperti saya bilang ini kan plot device pertama untuk memajukan ceritanya, walaupun nanti setelah ini ceritanya maju dengan plot device yang lain lagi. Tapi ini sangat menarik. Mirip seperti di buku pertama yang plot device-nya adalah bagaimana kita memecahkan ada chaos itu. Chaos apa ya? Kok bisa matahari terbitnya nggak teratur, itu masalahnya di mana sih? Nah, di buku kedua teka-teki yang buat kita saling berpikir, mengasah otak ini, yaitu sebenarnya orang-orang ini rencana sebetulnya apa sih? Mereka mengelabui semua, termasuk pembaca kan sebenarnya. Pembaca juga kita termasuk orang yang dikelabui karena kita tidak tahu rencana mereka sesungguhnya itu apa. Aku malah ngeliat kalau misalnya, apalagi ini latar belakangnya ya Tiongkok ya. Ya. Ketika bagian kedua para penghadap tembok ini dan pengelabuan adu gertak, malah teringat Three Kingdom. Ya, Three Kingdom. Zhuge Liang itu, satu lagi Sima Yi itu ada taktik istana kosong lah. Ya. Itu memang perang itu adalah pengelabuan ya, dan ketika di cerita Three Kingdom atau Tiga Kerajaan itu kada sama-sama manusia seperti Anja bilang, itu lebih menarik, tapi ternyata lebih menarik ketika kita menghadapi suatu peradaban atau makhluk atau spesies yang tidak bisa bohong, justru malah itu jadi keunggulan kita. Dan ya seperti saya setuju seperti Mas Sony sebagai plot device di buku-buku berikutnya, bahkan ada istilah, kalau tadi adalah Wolfenstein, ada istilah pemegang pedang ya. Pemegang pedang. Itu mungkin untuk yang berikutnya lah. Tapi aku sekarang mau geser ini karena kalau tadi kita ngomongin masalah bagian novelnya, konsep sains di sini mungkin lebih dekat game teori. Kalau dulu saya pernah belajar di salah satu mata kuliah, itu adalah ilmu perilaku hewan. Itu ada satu bab yang menurut saya itu ya one of the best time in my life. Ketika belajar topik itu, karena suasana ruang kuliah itu begitu hidup, diskusi, sama dan teori-teori yang asal-asalan mungkin waktu itu muncul. Itu tentang game teori. Dari Anda, misalnya gimana dia kalau game teori ini diterapkan pada kasus-kasus Wolfenstein atau penghadap tembok atau pemegang pedang gitu. Atau dari game teori dulu deh. Dasarnya game teori itu adalah ketika kita ngadepin masalah, apa yang terjadi ketika kita berhadapan dengan pihak lain. Jadi kalau misalkan dalam evolusi kita ngelihat ada masalah, misalnya kenapa sih makhluk hidup bisa bekerja sama? Apakah nggak lebih untung bagi mereka untuk saling makan atau semacamnya, atau saling bersaing? Di satu sisi, kalau kerjasama itu sebenarnya menguntungkan, tapi di balik kerjasama selalu ada risiko dicurangi. Betrayal. Jadi kalau misalkan kerjasama, taruhlah saya kasih satu ke kamu, kamu kasih satu ke saya.
Tapi bisa aja saya kasih satu ke kamu kabur. Jadi bagaimana seharusnya apa yang saya lakukan? Kalau misalkan saya nggak percaya kamu, saya nggak kasih satu ke kamu, bisa jadi kita sama-sama rugi gitu. Karena tidak bisa kerjasama. Nah, jadi game teori diajukan sebagai cara mencari tahu bagaimana sih perilaku bekerja sama ini bisa berevolusi. Ternyata pernah dibikin modelingnya tahun 70-an sama Axelrod. Ternyata dalam jangka panjang kalau misalkan berbagai strategi itu diadu sama Axelrod dalam pemodelan, ternyata di dalam seperti itu yang paling stabil itu adalah kalau misalkan kita saling berbalas tapi ada catatan. Kalau misalkan dikhianatin tidak dilanjutin. Berarti nih ya, kalau defaultnya ketika kita menghadapi orang baru lah, kita baik dulu ya. Nah, kita kayak ngetes terus ketika itu terjadi baik, ya udah terus kan kerja sama karena itu terbukti menguntungkan. Tapi begitu nggak ada pengkhianatan, kita stop. Tapi apakah nggak costly? Tapi strateginya udah dicoba ya, berarti. Itu yang paling stabil ya. Harus dicatat juga bahwa ini dilakukan di dalam simulasi dunia nyata bumi. Dalam arti kalau misalkan kita kalau misalkan kita berbuat sesuatu, balasannya langsung. Oh ya. Jadi bukan nanti. Ya. Iya. Berarti aku coba lanjut ke Mas Sony. Ini juga ada satu kata yang lanjut dari game teori. Biasanya kalau di matematik ini masalah ini sering dibahas ya. Prisoner's dilemma. Atau kalau terjemahan Indonesianya apa enak ya? Dilema napi. Dilema napi. Ini kalau kita kaitkan lah dengan Trisurya, itu ada nggak sih kasus-kasus prisoner's dilemma di sini? Mungkin agak ya bisa sih. Kayaknya agak beda sedikit, mungkin nggak terlalu mirip. Tapi mungkin kita jelaskan dulu lah prisoner's dilemma itu seperti apa. Jadi ibaratnya gini, ada dua orang. Mungkin ini versi saya ya, soal ada kadang-kadang ada beberapa versi yang beda-beda tipis itu. Bayangkan ada dua orang terdakwa nih, ketangkep polisi itu kan. Aku sama Andi ada penjahatnya. Penjahatnya nih, berdua ketangkep polisi. Sama-sama ketangkep bawa narkoba gitu kan. Tapi ini fiksi loh, ini fiksi. Nah, dua-duanya tapi kroco istilahnya nih. Bosnya belum ketahuan siapa. Nah, sekarang saya nih interrogator nih. Wah, mulai mancing-mancing. Gini deh. Kalian berdua, saya kasih kesempatan gini. Kalau kalian ngaku, itu hukumannya ringan. Bukan sekedar ngaku dan ini memberatkan teman sebelahnya ini. Dia ngajakin. Dia ngajakin. Nah, kalau kamu menuduh temanmu seperti itu, hukumanmu gampang lah, cincai lah, kita buat ringan. Hal yang sama juga katakan nggak dia, sama. Oh, kita ngomong terpisah ya berarti? Terpisah, saling tidak tahu. Nah, sekarang Mas Pras dengan Andia nih mikir nih, tindakan apa yang sebaiknya ku ambil? Kalau, satu lagi ada yang ketinggalan. Tapi, ada pilihannya kan begini. Kalau dua-duanya diem, kita kerjasama, kita sama tutup mulut, itu kalian memang sama-sama akan menjalani hukuman. Tapi hukuman yang karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena sama-sama tidak ngaku, ya mungkin hukumannya ya sedang lah gitu. Tapi di lain pihak, kalau mengaku dan memberatkan temannya, itu dapat hukuman yang ringan. Tapi temannya berat. Nah, tapi kalau dua-duanya saling ngaku dan saling nuduh, berarti berdua itu hukumannya mendapatkan hukuman yang berat. Nah, langkah mana yang terbaik? Kelihatannya yang terbaik itu kan kita diam dong. Tapi kalau ada yang kemaruk satu orang, yang terbaik itu kan aku yang ngomong dan temanku nggak ngaku. Itu kita akan mendapatkan keuntungan pribadi kan. Aku dapat hukuman ringan dan temanku berat. Dengan asumsi aku ngomong, temanku diam. Nah, tapi kan kita tidak tahu teman kita ngomong apa enggak. Dilemanya seperti itu, lebih baik ngomong atau diam. Oke. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan ini kurang ada yang mana? Sambungannya. Yang mana? Justru sambungannya ke teori belantara. Oh ya. Itu kayak misalnya
ketika kita udah bahas bahwa ada kemungkinan di alam semesta itu ada banyak peradaban. Kalau misalkan kita tahu ada peradaban lain, kita bisa ada dua kemungkinan. Satu, dia berbahaya. Dua, dia tidak berbahaya. Kalau misalkan dia berbahaya, lebih baik musnahkan dia atau dia bisa memusnahkan kita. Oh iya. Kalau tidak berbahaya, ya udah kita bisa hidup bersama. Tapi bagaimana cara tahu berbahaya atau cara tahu dia berbahaya atau enggak? Ya. Nah, itu ditarik ke ada jaraknya sedemikian jauh. Komunikasi sama Trisurya aja, Bumi Trisurya 4 tahun. Bagaimana kita bisa konfirmasi, kamu orang baik apa enggak? Misalnya kita peradaban kita maju lah. Kita deteksi di Sirius itu ada peradaban. Terus kita punya teknologi untuk memusnahkan mereka. Berarti kan kalau misalnya kita kaitkan dengan Prisoners Dilemma, ini kayaknya masih primitif deh, masih pakai minyak bumi, minyak Sirius lah, bukan minyak bumi. Berarti kalau dikaitkan dengan Prisoners Dilemma, kita diemin aja, atau tadi merujuk dari Mas Oni yang cerita tentang dari awal penerbangan pertama sampai kita mendaki bulan itu waktunya cuma 50 tahun. Berarti bisa jadi peradaban sana dalam kurun waktu 300-400 tahun itu jadi lebih hebat. Dan berbalik mereka deteksi kita dan nyerang kan. Berarti kita serang duluan atau diemin ya. Jadi aku ingat ini seperti ini ya. Eranya perang dingin ya. Iya. MAD, Mutually Assured Destruction. Itu ya udah masing-masing punya dan itu dipakai kalau istilahnya bahasa Latin si vis pacem parabellum. Kalau kita ingin berdamai ya siap-siaplah untuk perang. Ini dari optimis, pesimis, fasis, militeris. Cuma kalau misalkan masih sama-sama di bumi, kita mau ngecek, misalnya Amerika mau ngecek Soviet punya nuklir apa enggak, itu gampang. Nah sekarang kita mau ngecek peradaban yang ada di bintang lain punya nuklir atau senjata pemusnah peradaban atau enggak, itu lama sekali. Dan bisa jadi kalaupun kita nyampe informasinya, udah telat. Bisa jadi, mereka masih primitif. Ternyata itu 300 tahun yang lalu. Itu 300 tahun yang lalu. 300 tahun kemudian mereka udah bisa ngegoreng ngancurin bintang gitu semacamnya. Ya aku ingat juga sih ya aku baca di Sagan kalau kita ingin melihat masa lalu ya kita tinggal lihat malam aja, lihat bintang itu cahaya dari masa lalu gitu. Karena yang kita lihat misalnya ini jarak bintang itu 400 tahun cahaya. Yang kita lihat sekarang itu 400, dan kebalikannya mungkin ketika ada peradaban di sana mereka ngelihat ke kita itu mungkin lagi masa Renaissance. Iya. Ya berarti memang jarak itu membuat deterrent effect-nya itu berubah. Rule of the game jadi berubah juga di buku Trisurya. Iya. Dan ini yang menarik karena ini sering diabaikan oleh karya-karya fiksi ilmiah terutama yang populer ya. Jadi ibaratnya dari bintang ke bintang sekejap gitu kan. Kayak Daenerys dari Wall ke ini. Kan langsung gitu kan sekejap itu. Jadi seolah-olah perang antar galaksi itu tidak memperhitungkan efek delay-nya itu loh. Padahal ini selama kita belum bisa melewati kecepatan cahaya ya, efek delay ini akan sangat mempengaruhi relasi interaksi antar peradaban cerdas, andaikan itu ada. Bahkan itu jadi plot yang menarik sekali ya kalau kita udah biasa dengan Star Wars yang push langsung sampai itu. Ini untuk nyerang aja 400 tahun. 400 tahun baru nyampe. Apa yang terjadi 400 tahun itu justru menarik sekali ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa menyimpulkan bahwa buku Trisurya, Belantara, dan Pralaya ini merangkum banyak konsep-konsep sains yang bukan cuma dari IPA, tapi juga dari sosiologi yang menarik, dari game teori matematika menarik, dari terutama fisika juga menarik, bahkan kalau bisa lihat dari biologinya juga, evolusi bagaimana mereka beradaptasi di sistem yang acak. Jadi teman-teman sekalian, silakan kalau misalnya sudah nonton episode-episode ini, pengen baca ulang bukunya atau nggak, yang kita beritahu ini spoiler, tapi sebetulnya bukan spoiler dalam bentuk siapa yang mati di kayak gitu sih. Silakan dapatkan bukunya Trisurya
Berlantara dan Pralaya, atau kalau misalnya habis baca bukunya pengen diskusi, silahkan komentar di podcast ini. Dan ke depan ada lagi nggak ya buku-buku lain? Kita lihat aja. Oke. Kita pengen banget bahwa nantinya teman-teman itu genre fiksi ilmiah itu bukan sekedar dar-der-dor, Ya. slot luar angkasa, tapi banyak banget yang bisa dibahas, banyak sekali. Jadi seperti Mas Odi tadi ceritakan, fiksi ilmiah itu merubah pola pikir kita ya Mas. Ya. Pola pikir kita dan membuat posisi kita menempatkan posisi yang tidak biasa di dunia sehari-hari kita. Oke. Kalau pengen bahas buku apa lagi, silakan komen juga di bawah ya. Terima kasih semuanya teman-teman sekalian sudah mengikuti serial diskusi Trisurya di Ruang Biru KPG hari ini. Kalau teman-teman semua sudah baca bukunya atau jadi tertarik baca, nah silakan juga di komen. Wah, gara-gara baca ini jadi tertarik baca Trisurya dan pengen banget ngabisin 2000-an halaman 3 buku ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mungkin buku-buku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.